Saudara, sesi terakhir, informasi yang penting kemudian untuk kita sampaikan, tadi disampaikan juga oleh Pak Ahmad Yuryanto. Saya ingin sampaikan bahwa tadi disampaikan tidak akan melakukan lockdown, Ya, penutupan, tidak tetap boleh keluar, tetap boleh masuk. Tapi sesungguhnya kita sudah melakukan lockdown parsial sebagian ya, sekarang karena untuk beberapa negara ada pelarangan dari Indonesia. Betul demikian ya? betul. Bisa dijelaskan, Bung Doni? Ya, jadi lockdown itu adalah pembatasan total, sementara kita sudah melakukan batasan parsial ya. Jadi ada beberapa negara, 4 negara paling tidak ya, Cina, Korsel, Italia, Iran Ya, yang kita batasi kedatangannya. Dan jadi saya kira yang paling penting bahwa kita sudah melakukan parsial ini dan kemudian 135 pintu masuk ya, darat, laut, udara juga sudah kita awasi secara ketat dengan thermal scanner dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi yang paling penting adalah bahwa sekarang masyarakat tidak perlu panik begitu ya. Tetap melakukan pencegahan seperti yang sudah disosialisasikan, ya. cuci tangan, tidak menyentuh muka, ya, hindari kontak dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ya kita sebenarnya bisa bersama-sama menyelesaikan ini gitu dengan ya, tadi pelibatan Betul. seluruh stakeholder. Sekarang sudah mulai ada inisiatif-inisiatif dari civil society misalnya membuat kawal COVID-19 Dan saya membayangkan lain sulit sebagainya. sekali Indonesia lockdown karena selain jalurnya banyak kemudian perbatasan, jalur lautnya tidak terbatas. Bahkan kalau kita bicara banyak penyelundupan narkoba lewat jalur laut sampai sekarang masih terjadi. Ya, 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 ya. Jadi mustahil untuk menutup Ya, dan Indonesia. satu lagi yang perlu digarisbawahi adalah mortality rate dari COVID-19 ini, data WHO ya, per 3 Maret itu 3,4%. Ya, jadi memang ini cukup kecil begitu, dan itu memang lebih berisiko bagi mereka yang usia lanjut. Tapi ini bukan berarti kita kemudian tenang-tenang, kita tidak panik tapi tetap waspada. Waspada itu artinya kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari ya, kita tidak mudah mempercayai hoax dan membantu pemerintah untuk menyebarkan berita-berita positif. Ya seperti Waspada, tadi Bu. misalnya ada 3 yang sudah sembuh, itu saya kira Ya. kabar positif yang perlu disebarluaskan. Ada 3 yang sudah sembuh dan siap untuk dikembalikan ke masyarakat dengan Ya. pendampingan. Ya. Ya. Bung Mas Tuhan, apa yang bisa Anda sampaikan? Apa yang kemudian terkait kita bicarakan lockdown yang tidak mungkin kemudian dilakukan Indonesia karena Indonesia negara kepulauan, berbeda dengan negara daratan. Anda setuju dengan itu? Saya setuju, dan menurut hemat saya yang paling penting hari ini adalah bagaimana pemerintah mampu membangun message ke publik bahwa pemerintah solid, pemerintah sungguh-sungguh, dan pemerintah terbuka ya terhadap partisipasi seluruh komponen bangsa terhadap penyelesaian kasus coronavirus ini. Dan Saat ini masih kurang? saya lihat itu masih kurang ya. Makanya kemudian ketika pemerintah berencana membentuk Satgas ya nasional untuk penanganan ini harus multi pihak ya, harus Siapa saja yang partisipatif. Anda bayangkan? Pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, LSM, private sector, Oke. dan organisasi internasional, Baik. misalnya UN bodies, Ya. ya, WHO misalnya atau yang lain. Dan yang kedua adalah bagaimana Satgas ini bisa menjadi pelembagaan penanganan, pencegahan, ya, partisipasi, transparansi, dan mobilisasi resource nasional. Karena sampai saat ini masih di-lead oleh pemerintah saja, belum oleh pihak-pihak luar. Persis, apa yang dilakukan oleh Pak Yuri misalnya. Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah ya, yang bikin upaya-upaya ya, beberapa LSM juga melakukan itu, Ya. bahkan di level RT juga melakukan itu. Teman saya Anis Hidayah misalnya di Depok, Ya. yang kebetulan Ya. daerahnya terkena, melakukan upaya-upaya Baik. ya, ada Dan itu patut kemudian disambut oleh pemerintah. Saya rasa itu yang harus Baik. direkognisi oleh pemerintah agar ini menjadi gerakan nasional. Ya. Terakhir Pak Bayu, Anda punya pengalaman yang panjang selain juga di bidang ekonomi, birokrat senior, wakil menteri perdagangan terakhir, Anda juga ketua Komnas Flu Burung dan pandemi flu pada waktu itu, karena flu burung dan flu sama, termasuk juga corona, termasuk juga keluarga flu, betul ya? Apa yang bisa Anda sampaikan? Satgas akan segera dibentuk, mudah-mudahan segera, dan mengajak semua pihak, termasuk pihak-pihak yang berada di luar pemerintah. Virus yang seperti corona ini akan sangat senang kalau kita menghadapinya dengan 2 cara. Satu, ketakutan. Oke. Dan kedua, menyepelekan. Kalau kita dengan 2 hal itu, Ya. virusnya menang. Jadi supaya virusnya tidak menang, kita harus tenang, tapi siaga. Nah, tenang dan siaga itu karena masyarakat kita tuh sebenarnya pinter dan berpikir dan mencari informasi. Jadi yang harus dibangun adalah sebuah ekspektasi yang rasional. Tadi yang sudah dikatakan, 96% yang kena corona ini sembuh.
Gitu. Itu yang harus terus diingatkan. Yang kedua, hampir semua atau sebagian besar yang kemudian meninggal itu karena penyakit-penyakit kronis yang sudah dideritanya lama. Persis. Bahwa masalahnya itu sederhana, bisa dihadapi dengan cuci tangan, dengan menjadi lebih sehat, membangun daya tahan, dan hal-hal yang positif. Pakai masker itu adalah buat yang sakit, bukan buat yang sehat, dan seterusnya. Peduli kalau misalnya lihat, oh ini kok ada yang itu udah diperiksain belum? Bukan menstigmasi, tapi justru mempedulikan. Kalau pimpinan-pimpinan perusahaan kemudian memerintahkan kepada seluruh karyawannya pelajari dan terapkan rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah. Kalau kemudian misalnya tadi NGO ambillah inisiatif untuk membantu seperti kawan-kawan kita di daerah seperti Pak Uus tadi supaya lebih siap. Dengan keterbatasan karena tidak sempurna kan, APD itu bukan barang yang mudah dan murah. Jadi harus dengan apa yang tadi bisa mereka lakukan. Jadi kalau kita bisa membangun suatu semangat yang positif dari masyarakat Indonesia, kita lewati kok flu burung, flu babi, MERS, SARS, semua kita lewati. Corona. Dan sekarang kita sangat yakin corona ini akan segera kita lewati karena ya sejarahnya menunjukkan begitu, siklusnya 3-4 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Jadi kita akan bisa. Dua hal yang saya garis bawahi, ketakutan dan menyepelekan. Dua hal yang tidak boleh terjadi pada virus manapun, termasuk virus corona ini. Pelajaran penting yang kemudian bisa sampaikan. Terima kasih Pak Bayu Krisnamurti, Ketua Komnas Flu Burung 2006-2010 yang juga Wakil Menteri Perdagangan periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. KSP dari Kantor Staf Presiden Bung Doni Garal Adian dan juga Riset Kebijakan Publik Bung Maftuan. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.